BKB Melati 9 adalah kelompok kegiatan yang menyasar keluarga balita, yang berlokasi di wilayah RW 9 Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Surakarta. Pelaksanaan BKB Melati 9 terintegrasi dengan Posyandu Melati 9, yang rutin dilaksanakan sebulan sekali, sedangkan pelaksanaan PAUD Melati 9 dilaksanakan bersamaan dengan BKB Melati 9 dan Posyandu Melati 9 setiap 2 bulan, dengan menghadirkan anak dan orang tua balita di lokasi yang sama. BKB terintegrasi dengan PAUD dan Posyandu ini, dikolaborasikan oleh kader BKB Kelurahan Jagalan bersama PLKB Kelurahan Jagalan, di mana kegiatan ini menghadirkan ibu sasaran yang akan diberikan pengetahuan, tentang bagaimana cara mengasuh anak di usia balita serta balita itu sendiri. Orang tua balita beserta balita mendaftarkan diri di meja pendaftaran yang dipandu oleh kader BKB. Setelah mendaftarkan balita, orang tua balita akan diarahkan oleh kader BKB untuk melakukan penimbangan di meja penimbangan. Di sini, balita akan diukur panjang badan dengan infantometer bagi bayi berusia 0 sampai 24 bulan atau yang belum dapat berdiri, dan tinggi badan bagi anak berusia 2 sampai 5 tahun. Pengukuran lingkar kepala balita, serta berat badan balita. Hasil penimbangan akan direkam dan dicatat oleh kader BKB di kartu kembang anak, dan dipantau apakah terjadi hambatan pada tumbuh kembang anak atau tidak. Selanjutnya, dilakukan penyuluhan bagi balita maupun orang tua balita oleh kader BKB dan penyuluh KB. Orang tua atau anggota keluarga diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam merawat, mengasuh, dan mendidik anak usia dini dengan baik. Mereka dapat mempelajari tentang pola makan yang sehat, perawatan kesehatan, kebersihan, pentingnya bermain dan berinteraksi dengan anak, serta strategi pengasuhan yang efektif. Kemudian, orang tua balita dan balita akan diarahkan ke kelompok BKB sesuai umur. Pada kelompok usia 0 sampai 12 bulan, orang tua balita dan balita akan diberikan edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif bagi anak berusia 0 hingga 6 bulan, pentingnya makanan pendamping ASI atau MPASI bagi anak berusia 6 hingga 12 bulan, perlunya KB pasca salin bagi orang tua, dan pengenalan gerakan kasar bagi anak usia 0 sampai 12 bulan. Di sini, kader BKB akan memastikan ibu memberikan MPASI berupa bubur sari bagi baduta usia 6 sampai 9 bulan, dan bubur tekstur kasar bagi baduta usia 9 bulan hingga 1 tahun untuk menguatkan gusi. Tak jarang perwakilan TP/PKK Kota Surakarta hadir mendampingi, dan memberikan pesan kepada orang tua untuk mendampingi anak dan memantau perkembangan anak. Pada kelompok usia 1 hingga 2 tahun, kader BKB memperkenalkan menu makanan kepada baduta dan orang tua baduta, yaitu, Isi Piringku. Isi Piringku, adalah kampanye yang diluncurkan oleh BKKBN dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan promosi tentang gizi seimbang dan pola makan sehat kepada masyarakat. Isi Piringku terdiri dari 4 kelompok makanan utama, yaitu karbohidrat, yang mencakup sumber energi seperti nasi, roti, mie, atau umbi-umbian, sekitar 1/4 dari isi piring. Sayuran dan buah-buahan, yang mencakup berbagai jenis sayuran dan buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral, sekitar 1/2 dari isi piring. Protein hewani dan nabati, yang mencakup sumber protein seperti daging, ikan, telur, tempe, atau tahu, sekitar 1/4 dari isi piring. Serta susu atau olahannya, yang mencakup susu, yogurt, atau keju yang kaya akan kalsium dan nutrisi lainnya, sekitar 1/2 gelas. Pada kelompok usia 2 hingga 3 tahun, kader BKB memberikan edukasi tentang stimulasi perkembangan motorik, stimulasi bahasa dan komunikasi, aktivitas kognitif, permainan sosial, dan keterampilan sehari-hari. Materi-materi tersebut bertujuan untuk merangsang perkembangan anak secara holistik, termasuk aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan keterampilan sehari-hari. Pada kelompok usia 3-4 tahun, kader BKB memberikan edukasi tentang stimulasi bahasa dan komunikasi, stimulasi perkembangan kognitif, keterampilan motorik halus, kegiatan sosial dan emosional dan kegiatan kreativitas.
Materi tersebut bertujuan untuk merangsang perkembangan anak secara holistik, termasuk aspek bahasa, kognitif, motorik, sosial, emosional, dan kreativitas. Di BKB Melati 9, pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan salah satu aspek yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan hidup keluarga. Salah satu materi yang diajarkan adalah pelatihan keterampilan dan pendidikan kewirausahaan. Bekerja sama dengan UMKM lokal, orang tua balita diberi pelatihan membuat buket snack dengan bahan yang sederhana dan murah. Buket snack disalurkan ke UMKM untuk dijual kepada masyarakat dan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga anggota BKB Melati 9. Ini namanya sayur apa? Yang telur. Kecil ya namanya. Semua semua yang tahu bahwa polisi itu di mana-mana adalah sahabat. Itu ya, di sana polisi minum susu, makan sayur dan sebagainya. Yaitu mengapa dan Pemberian makanan tambahan dilakukan oleh kader BKB yang terdiri dari karbohidrat berupa nasi, sayur berupa sop wortel, protein berupa nugget ayam buatan sendiri yang disesuaikan dengan gizi yang dibutuhkan, buah berupa pisang dan susu. Tingkat tekstur PMT juga disesuaikan dengan kelompok usia balita. Bagi baduta usia 6 hingga 9 bulan, PMT yang diberikan berupa bubur saring, dan bubur tekstur kasar bagi usia 9 hingga 12 bulan. Sedangkan bagi balita usia 1 hingga 5 tahun, pemberian makanan dengan pendampingan orang tua. Dalam kolaborasi dengan pemerintah, BKB dapat mengintegrasikan program ini ke dalam kebijakan dan rencana pembangunan serta memperoleh dukungan keuangan dan sumber daya yang memadai. Kerjasama dengan lembaga pendidikan, seperti PAUD, atau lembaga pendidikan non-formal, memungkinkan BKB untuk mengakses infrastruktur, sumber daya manusia, dan metode pendidikan yang lebih terstruktur. Melalui kolaborasi dengan komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan relawan, BKB dapat menjangkau lebih banyak keluarga, menyediakan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan, serta memfasilitasi pertukaran pengalaman dan pengetahuan. Namun, peran terpenting dalam kolaborasi adalah keluarga itu sendiri. Orang tua sebagai mitra utama dalam BKB memiliki peran yang krusial dalam memahami, menerapkan, dan melanjutkan pembelajaran yang diberikan dalam program ini. Dengan kolaborasi yang kuat antara BKB, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak-anak usia dini. Kolaborasi ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif dalam menciptakan generasi yang cerdas, sehat, kreatif, dan memiliki potensi penuh untuk masa depan yang lebih baik.